Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fala Putri Permatasari, NPM 3121079 PAIC akan menjelaskan cara pemakaian aplikasi Kahoot untuk mata kuliah pembelajaran berbasis TK sebagai sarana penunjang pembelajaran PAI. Nah, pertama-tama kita akan share screen dulu. Kita buka dulu Google Chrome-nya. Nih, kita di sini kita masukkan, nah, oke, kita masukkan di sini ketik kahoot.com. Nah, kemudian di sini kita karena udah punya akun, maka kita login. Kalau kita belum login, maka kita sign in. Sign in itu nanti masukin ini apa? Email buat akun baru, nanti pilih teacher, nanti pilih school. Nanti kalau udah ada opsi pembayaran yang di atas tampilannya. Tapi karena kita nggak pakai yang bayar, kita pakai yang gratis, maka kita masukin optional, scroll ke bawah nanti ada tulisan basic. Nah, kalau basic itu nanti hanya yang basic-basic aja, dua fitur di situ, bisa lebih dari 40 murid, itu continue for free, nanti kliknya. Nah, kita login dulu. Nah, kita udah login ke sini ya. Nah, di sini nanti ada tulisannya di sini, contohnya home library reports. Nanti di sini hasil akhirnya kita cek itu di report sama library. Tapi pertama-tama saya ajarin dulu cara pakai buat soalnya. Di sini karena saya udah pernah bikin kuis, jadi di sini ada kuis haji. Nah, tapi ini kita lanjut lagi ya. Kalau mau buat create yang baru, maka klik create. Kemudian Kahoot, kemudian pilih yang blank canvas. Jangan pilih templates atau question generator. Kenapa? Karena kalau templates sama question generator itu di dalamnya ada fitur-fitur yang berbayar sebenarnya. Gitu. Jadi kita pilih blank canvas. Nah, untuk pembuatannya di sebelah kiri itu ada add question sama add slide. Yang sebelah kanan itu ada themes, tema-temanya. Ini ada yang free, ada yang berbayar. Bisa diganti-ganti ke bawah terus. Nah, tapi kita pilihnya yang standard aja. Nah, ini di sini ada, nah, type ya. Di sini type, di sini adalah isinya untuk nih gambar, GIF, terus bisa masukin video dari YouTube ataupun video dari laptop, dan kemudian sound atau audio. Nah, ini nanti kemudian kita ini di sini dulu misalnya sholat berasal dari bahasa Arab yang artinya misalnya misalnya nah kita pilih dulu opsionalnya. Nah, kalau selesai nanti di klik misalnya jawaban yang benar apa? Option yang benar doa. Nah, maka diklik doa. Ada lagi coba yang contoh berikutnya. Nah, ini quiz karena kan kita ini ya questionnya kita quiz karena kalau yang sisanya nih yang type answer, slider, puzzle, quiz, audio ini semuanya berbayar yang ada lambang bintangnya. Kita lagi quiz, terus kita misalnya berikut adalah gerakan. Nah, kita coba masukin foto ya. Misalnya, nah kita upload image ya, upload image. Misalnya ini, terus di sini misalnya ruku, tahiyat, atau takbirat ihram, atau di sini misalnya sujud. Nah, kalau sampai misalnya nih, kita belum nih, kita add question lagi langsung, terus kita lupa nih ngerjain misalnya. Nah, maka ya ini akan ada lambang nih yang seru warna ungu. Artinya ada yang belum selesai nih tugas kita. Apa itu? Oh iya, kita belum checklistin. Kita belum pilih opsi yang benar gitu ya. Maka kita checklist di sini. Nah, hilang. Kalau mau ngapus slide, di sebelah kirinya ada kecil banget gambar tong sampah itu delete. Kita delete misalnya, delete. Lanjut, add question. Kita pindah ke true or false. True or false. Nah, kalau true or false ini cuma dua pilihannya, benar, true or false, salah. Misalnya, berikut adalah gerakan ruku. Kita masukin gambar lagi, contoh, upload image. Nah, kemudian, nah ini kan true, berarti jawabnya benar. Kita klik dulu biar ada checklistnya benar.
Lagi add question, true or false. Sholat tahajud adalah, bukan, adalah misalnya. Sholat wajib. Nah, ini bisa di bold nih. Ada bold, ada italic bisa. Kita nggak pakai gambar nih yang sekarang ini. Nah, sholat tahajud adalah sholat wajib. Karena false, nanti kita checklist yang false. Oke? Nah, kalau udah selesai, kita klik di sini ada time limit. Mau berapa waktunya? Kita coba 30 seconds ya, 30 seconds. Terus kita klik save. Nah, nanti kita masukin title-nya. Contoh, kuis sholat SD kelas 2 semester genap misalnya. Nah, terus kita continue. Nanti kalau udah selesai, dia akan muncul ini nih, preview, start, sama share. Kalau share ini, kita bisa share nih. Yang penting guru dan murid dua-duanya punya aplikasinya. Aplikasi Kahoot ini bisa di web, bisa juga di handphone. Jadi kalau di handphone itu ada Play Store, di Play Store itu ada nanti ada Kahoot juga gitu ya. Cocoknya sih buat murid gitu ya, karena mereka kan cuma jawab-jawab doang. Kalau buat soal tuh paling enak pakai dari webnya. Nah, ini ada HTTPS-nya, alamatnya, kita copy. Nanti kalau udah di copy warna hijau ini kita tinggal paste aja di WA atau Google Classroom. Ini ada pilihannya sih, Google Classroom juga. Tapi kalau misalnya kita mau misalnya cara bermainnya, nah sekarang kita cara bermainnya ya. Jadi pertama kita start nanti kliknya. Ini start. Kemudian, nah ini lagi start ya. Kita sekarang, kalau kita udah start seperti ini, nah kita pilih classic mode. Get ready to join. Jadi nanti ketika kita mau main, udah mau waktunya kuis bermain kuis ini ada game pin, ada pin berupa angka ya. Nih 225, 2265. Nah, jadi sekarang tugasnya murid ini dari segi pandang murid ya. Kita klik dulu, kita ganti slide dulu. Tampilan dulu. Di murid, kliknya Kahoot It. Oke, Kahoot It. Klik Kahoot It. Nah, di sini di Kahoot ini nih, dia harus masukin game pin-nya. Nih, game pin. Tadi kita game pin-nya apa nih? 225, 2265. 225, 2265. Ya, oke. Terus kemudian kita enter. Nickname, misalnya Nisa. Oke, go. Nah, ini bisa diganti ya. Bisa di ini maunya kayak mana, misalnya ini. Terus ini posisinya ini, si Nisa, murid kita ini sedang si Nisa ini lagi nunggu. Nunggu di kelas istilah kasarnya. Nah, terus di guru munculnya seperti apa sih? Nah, di guru tuh munculnya seperti ini. Ya, Nisa. Nisa ini berarti nih murid yang udah masuk ke kelas lagi nunggu posisinya. Kita tunggu dia buat kita start main, dia nunggu dulu di sini. Murid-murid nanti banyak munculan di sini ya, tampilan-tampilannya. Nah, di sini sebelah kanan ini tadi dua, yang gembok sama start. Gembok ini lock this game to prevent more players from joining. Jadi kalau misalnya dianggap semua murid udah datang, udah siap buat bermain, udah waktunya kita mulai, maka kita kunci. Kalau kita udah kunci, berarti murid-murid yang telat udah nggak bisa masuk, karena gamenya udah dimulai, atau kuisnya udah dimulai. Sekarang kita coba start. Nah, ini akan saya jelaskan kenapa Kahoot ini sebenarnya nggak cocok buat dipakai untuk bermain jarak jauh. Kayak pakai Zoom, kayak Google Meet sebenarnya kurang enak kalau menurut saya. Sebenarnya sih bisa, tapi kurang enak. Karena kenapa? Nanti tampilan antara yang ada di guru dan di murid di device-nya bakal berbeda. Contoh, kita sekarang posisinya adalah di sebagai ini ya. Oke, sebentar. Ini kita lagi kita start. Oke. Ini kita start ya. Kuis sholat. Ini judulnya. Kemudian, nah ini dia. Sholat berasal dari bahasa Arab yang artinya, nah ini lihat nih teman-teman, munculnya ya. Sholat. Ini ada soalnya nih pilihannya. Nanti kalau di murid, munculnya seperti ini. Cuma berupa pilihan doang. Simbol-simbol. Jadi soalnya nggak kelihatan, optional soalnya juga nggak kelihatan. Mereka pilih ini misalnya nih. Nah, correct. Jadi gitu. Jadi tampilan di guru dan di murid dia beda. Di murid cuma ngelihat warnanya sama simbolnya aja.
Oke, terus kita lanjut lagi nih misalnya. Ya. Nah, ini yang punya gurunya ya. Nih, gurunya mah kelihatan semuanya, kalau muridnya enggak. Next. Nah, ini kelihatan di sini skornya. Lanjut. Berikut adalah gerakan. Nah, di guru muncul lagi nih. Sujud, warnanya hijau. Misalnya ya. Tapi di murid munculnya kayak begini. Soalnya salah nih. Nah, incorrect. Berarti ini salah. Ya. Kemudian kita coba lagi selanjutnya. Ya. Next. Nah, ini gurunya kelihatannya kayak gini ya. Di guru. Tuh. Ruku. True. Berarti ya. Di murid munculnya kayak begini. Ruku nih. Berarti warna biru. Tuh. Ya. Kemudian kita ganti lagi ke guru. Next. Yang terakhir. Sholat tahajud adalah sholat wajib. True atau false? Oh, false gitu ya. Maka di murid nanti cuma kelihatannya seperti ini. Nah, false. Gitu. Nah, nanti di murid nih muncul seperti ini. Nah, oke. Nah, nanti next ya. Tahut. Nah, munculnya kayak gini. Nah, ini nanti lihat nih murid yang paling panjang, yang paling tinggi. Satu, dua, tiga. Nanti di bawahnya rentetan. Nanti ada nama murid-muridnya kalau banyak. Gitu ya. Nah, gitu. Oke. Nah, oke. Nah, jadi nanti nih, di sini nih ya, udah kelihatan nih. Terus nanti kita bisa ngelihat sumarinya. Nih ya, yang benar jawabannya berapa, yang pada salah jawabannya berapa, terus bisa dilihat show answer-nya tuh. Ruku yang salah berapa orang, waktu ikrom, tahiyat, sujud, dan no answer gitu ya. Terus kemudian kita bisa ke play game. Nah, play game ini main lagi. Terus bisa juga sekarang yang terakhir, langkah terakhir adalah view full report nih, yang sebelah buletan biru orang ini nih. Nah, itu nanti view report. Nah, nanti di sini kelihatan nih reportnya. Jadi ini kayak rapot gitu loh. Well played, 75% correct. Playersnya one, questionnya muncul nanti questionnya. Yang pertama playernya dulu nih, nanti murid-muridnya kelihatan nih nama-namanya, rankingnya berapa, jawabannya benarnya berapa persen, yang nggak kejawab. Nah, terus kemudian pertanyaannya apa aja? Nih, sekolah berasal dari bahasa, nah ini. Terus difficult question. Gitu ada gerakan gitu ya, kan harus menganalisa. Nih, bisa kelihatan nih, tuh. Ya kan? Tuh, average answer time-nya berapa, waktu mereka menjawab tuh berapa lama. Terus feedback. Terus kemudian ada optionnya, report. Report options, nih yang tiga ini. Bisa di-download, bisa di print, bisa di other reports lagi balik sama di view atau dibuang. Kalau dari emang udah nggak kepake lagi butuh dibuang ya udah yang gambar tong sampah move to trash gitu. Nah, sekian penjabaran dari saya. Kalau ada pertanyaan mungkin di sesi akhir perkuliahan bisa ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.